Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Septiani, NIM 1901192. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak yang berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Silakan untuk menyimaknya. Sebelum kita membahas tentang anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, lebih baik kita mengetahui dulu apa sih itu anak berkebutuhan khusus itu. Pengertian anak berkebutuhan khusus mempunyai konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang sangat luas dibandingkan dengan anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen, yaitu akibat dari kelainan tertentu. Dan yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer, yaitu mereka yang mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kan apa itu pengertian dari anak berkebutuhan khusus, dan kita juga sudah mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu mempunyai dua kategori, permanen dan temporer. Nah, di sini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Kenapa saya hanya memilih ini? Sebenarnya banyak ya macam-macam anak berkebutuhan khusus itu. Ada autis, ada tunalaras, tunawicara, dan masih banyak lagi. Tetapi saya di sini akan mendalami apa sih itu gangguan pendengaran atau tunarungu itu. Di sini saya akan memberikan apa pengertian, penyebab, ciri-ciri, dan keadaan gangguan pembelajaran. Nah, di sini saya akan memberitahu atau menyampaikan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Sebelum kita mengetahui ciri-cirinya atau penyebab dari tunarungu, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian dari tunarungu tersebut. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna, atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengaran yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Berdasarkan tingkat keberfungsian telinga dalam mendengar bunyi, Asman dan Elkinis mengklasifikasikan ketunarunguan ke dalam 4 kategori, yaitu ketunarunguan ringan. Ketunarunguan ringan yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 20-40 desibel
Mereka sering tidak menyadari bahwa sedang diajak bicara, mengalami sedikit kesulitan dalam percakapan. Yang kedua yaitu ketunarunguan sedang. Ketunarunguan sedang yaitu kondisi di mana orang masih dapat mendengar bunyi dengan intensitas 40 sampai 65 desibel. Mereka mengalami kesulitan dalam percakapan tanpa memperhatikan wajah pembicara, sulit mendengar dari kejauhan atau dalam suasana gaduh, tetapi dapat terbantu dengan alat pendengar. Yang ketiga yaitu ketunarunguan berat. Ketunarunguan berat yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi intensitas 65 sampai 95 desibel. Mereka sedikit memahami percakapan pembicara bila memperhatikan wajah pembicara dengan suara yang keras. Tetapi percakapan normal praktis tidak mungkin dilakukannya, tetapi dapat terbantu dengan alat pendengar. Yang keempat yaitu ketunarunguan berat sekali. Ketunarunguan berat sekali yaitu kondisi di mana orang hanya dapat mendengar bunyi dengan intensitas 95 desibel atau lebih keras. Mendengar percakapan normal tidak mungkin baginya, sehingga dia sangat tergantung pada komunikasi visual sejauh tertentu. Tetapi ada yang dapat terbantu dengan alat bantu dengar tertentu dengan kekuatan yang sangat tinggi atau superpower. Selanjutnya ada ciri-ciri anak tunarungu. Ciri-ciri anak tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Yang kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasa. Yang keempat, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara. Yang kelima, terlambat perkembangan bahasa. Yang keenam, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Yang ketujuh, kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara. Yang kedelapan, ucapan kata tidak jelas atau kualitas suara aneh atau monoton. Nah, itu ciri-ciri dari ketunarunguan. Selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu secara umum tidak berbeda dengan anak pada umumnya, tetapi mereka memerlukan perhatian dalam kegiatan pembelajaran. Antara lain, yang pertama yaitu tidak mengajak anak untuk berbicara dengan cara membelakanginya. Jadi anak tunarungu itu diajak bicara harus berhadap-hadapan, tidak boleh membelakanginya. Yang kedua yaitu anak hendaknya didudukkan paling depan sehingga memiliki peluang untuk mudah membaca bibir guru. Nah, jadi kalau misalkan ada anak anak tunanetra yang bersekolah di sekolah anak normal, mereka anak tunanetra itu harus didudukkan paling depan agar mudah untuk membaca bibir gurunya. Yang ketiga yaitu perhatikan postur anak yang sering memiringkan kepala untuk mendengarkannya. Yang keempat, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru. Bicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan, dan bila memungkinkan kepala guru sejajar dengan kepala anak tersebut. Yang kelima yaitu guru bicara dengan volume biasa, tetapi dengan gerakan bibir yang sangat jelas, agar anak tersebut mudah membaca gerakan bibir guru tersebut ya.
Nah, itulah anak ketunarunguan. Jadi kalian harus mengetahui apa itu ketunarunguan, ciri-cirinya, bagaimana mereka kebutuhan pembelajarannya. Sebelum mengakhiri, saya akan menunjukkan video tentang bagaimana anak tunarungu melafalkan huruf vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mengenal huruf A sampai Z. A, apel. B, bebek. C, coklat. D, dagu. E, elang. F, foto. G, gajah. H, harimau. I, ikan. J, jerapah. K, kupu-kupu. L, lebah. M, monyet. N, nanas. O, obor. P, palu. Q, Quran. R, rusa. S, sapi. T, tikus. U, ular. V, vas. W, wortel. X, xilofon. Y, yoyo. Z, zebra. Yuk kita bernyanyi bersama. Demikian pembelajaran hari ini tentang huruf. Semoga bermanfaat.
Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.